Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya dan teman-teman saya dari mahasiswa Amkom mau tanya-tanya sama Ibu tentang tanya tentang apa? sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Oni. Oh, Bu Oni. Baik. Ya. Terima kasih Bu Oni. Sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada sore hari ini. Di sini kita ingin berbincang-bincang tentang usaha Bu Oni, koperasi Giriarta ini. Oke. Bagaimana cara memimpin di usaha yang Ibu jalani tersebut? Cara memimpin. Oke. Cara memimpin itu ya. Apa gileng-gileng Dek apa Mas? Adik aja ya, wong masih kok semester berapa toh? 3. Semester 3. Kalau cara memimpin yang namanya kepemimpinan leadership itu tidak bisa istilahnya secara instan didapat. Ya, jadi harus pengalaman yang jelas, pengalaman baik itu secara kalau teori aja mungkin di kampus sudah diajarin ya, di buku banyak, tapi yang jelas untuk leadership itu harus kita belajar itu banyak secara langsung. Ya, jadi karena ya Bu Oni ini sudah berapa ya bergerak di bidang keuangan nih, dulu sebelum di koperasi sudah bekerja di BUKP. BUKP itu Badan Usaha Kredit Pedesaan milik provinsi, sudah selama 23 tahun. 23 tahun. Iya, bekerja di situ. Setelah dari situ resign, di sini hampir 4 tahun. Jadi sudah 27 tahun bekerja di lembaga keuangan. Jadi untuk leadership itu memang tidak bisa secara instan tuh didapat. Harus ada pengalaman. Iya, pengalaman. Karena mengelola manusia, mengelola orang itu tidak semudah kita berhubungan dengan benda mati ya. Karena yang namanya orang itu sifatnya beda-beda, satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Apalagi karyawan itu kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita satu keluarga saja beda karakternya, apalagi yang latar belakangnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kira-kira yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin ya itu tadi. Iya, kita harus ya, sing jelas kita harus banyak belajar karakter dari masing-masing orang. Karena itu tadi, karena karakter itu kan beda-beda. Jadi kita, saya harus komunikasi dengan si A ini seperti ini, kalau ya dengan si B itu seperti ini, si C, A, B, C sampai Z itu berbeda-beda. Jadi kita mengelolanya juga tidak harus sama. Dengan si A saya harus bersikap seperti ini kan gitu. Karena mengelola itu ya itu butuh waktu, butuh pengalaman. Jadi banyak sekali yang harus kita di lapangan itu. Apalagi pekerjaan seperti di lembaga seperti koperasi ya. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan di bidang usaha koperasi ini Ibu Ani? Maksudnya gimana? Meningkatkan partisipasi anggota. Dalam Kalau pengambilan anggota, keputusan karyawan. Jadi kalau partisipasi anggota itu, anggota kita kan dari berbagai macam latar belakang ya. Anggota kita itu baik anggota koperasi itu ada dari yang pedagang, ada yang karyawan, ada yang usaha, ada yang industri, ada jadi macam-macam. Dalam mengambil keputusan itu ya kita harus on the spot di lapangan. Kita harus tahu terjun langsung di lapangan. Jadi kayak saya posisi sebagai manajer, saya tidak hanya duduk manis ya, duduk manis di belakang meja ngadepi komputer, tidak seperti itu. Tapi saya juga harus ikut turun langsung ke lapangan, on the spot di lapangan itu harus saya lakukan seperti itu. Tidak bisa saya lepas percaya dengan karyawan, tidak. Apalagi dengan kondisi anggota yang berbeda-beda itu tadi, dengan karakteristik yang latar belakang yang berbeda. Jadi saya harus bisa
ikut di lapangan seperti itu. Terus iki seorang leader nih Bu. Iya. Usaha, terutama usaha koperasi ini cara mengelola napa menyelesaikan konflik dalam kepemimpinan usaha. Cara menyelesaikan konflik, karena dasar koperasi ini adalah kekeluargaan ya. Jadi kita menyelesaikan konfliknya itu konflik internal atau konflik eksternal. Kalau dalam konflik internal, insya Allah kita seminimal mungkin tidak ada, kita jangan sampai menciptakan konflik. Kalau dalam internal kita ya, tapi kalau eksternal itu kan yang namanya konflik banyak. Yang namanya anggota itu misalnya kalau kita namanya simpan pinjam seperti ini, terutama yang pinjam itu konfliknya jelas, nek ora bayar kan itu ya. Nah, itu dalam penyelesaian konfliknya ya saya harus mendalami, saya harus ada approach pendekatan dengan mereka para anggota itu. Jadi saya tidak bisa, karena itu tadi sistem dasar koperasi adalah kekeluargaan. Jadi saya tetap untuk yang utama itu saya penyelesaiannya dengan kekeluargaan dulu. Jadi pendekatan kepada anggota, bagaimana latar belakang mereka itu apa. Jadi harus tahu dulu latar belakang mereka itu dari apa sih, maksudnya latar belakang mereka itu apa, pendidikannya apa. Jadi saya harus menyesuaikan, oh ini orang tidak berpendidikan, oh ini yang berpendidikan, kan beda untuk penyelesaian konflik masalah di lapangan seperti itu. Terutama pengalaman juga itu kan. Oh iya, banyak sekali yang saya hadapi, maksudnya di lapangan itu kan banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali konflik, terutama untuk anggota-anggota yang bermasalah. Nah, kalau nggak bermasalah aja no konflik kan gitu. Jadi nggak ada konflik lah, lancar saja. Tapi kalau yang bermasalah itu pasti akan menjadikan konflik. Yaitu konflik ekstern yang bisa menjadikan konflik dalam kita juga kan. Otomatis nanti efeknya, imbasnya ke tingkat NPL kita, tingkat kemacetan. Kan itu konflik kan dari situ. Nah, apa cara atau tips itu dalam mengelola keuangan usaha koperasi ini agar tetap stabil gitu? Eksis ya. Untuk mengelola koperasi ini saya harus ya dibilang, pokoknya kita usaha koperasi ini kita yang jelas harus karena kita lembaga keuangan ini, koperasi kita adalah koperasi yang syariah, itu tetap kita berlandaskan pada Quran. Juga kita berdasarkan pada Quran, hadis itu jelas ya. Karena landasan koperasi kita adalah koperasi yang syariah. Jadi kita tidak mungkin berbeda dengan yang konvensional. Berarti anunya tetap beda ya, misalnya di koperasi syariah itu sama yang lain itu beda ya? Iya, beda. Dengan konvensional beda. Jadi kan banyak juga koperasi-koperasi, misalnya Setia Hati, ada koperasi yang apa itu ya, yang bukan syariah. Kalau kita kan memang dasarnya syariah. Jadi berlandaskan ya tetap beda dengan yang konvensional. Jadi itu tips atau cara mengelola keuangan Ibu Oni di koperasi apa tuh? Giri Arta Syariah. Arta Syariah, ya lupa. Terus, jadi bagaimana cara menjaga komitmen anggota dalam usaha koperasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri yang bahwa koperasi juga penting adanya? Iya, karena lembaga koperasi ini itu sangat membantu sekali di masyarakat. Itu jelas. Karena apa? Karena setiap usaha itu kan membutuhkan modal ya, membutuhkan modal. Sementara kalau berhubungan dengan koperasi, apalagi yang syariah seperti Giri Arta Syariah, itu mereka akan jelas ringan, sangat ringan sekali, sangat ringan sekali untuk apanya? Untuk kita tidak ada, kalau di syariah ini kan bukan bicara masalah bunga ya, tapi bagi hasil. Nah, untuk di koperasi kami di Giri Arta Syariah itu sangat
ringan sekali. Nah, jadi mereka akan, ya kita dasarnya memang untuk membantu di masyarakat, sangat membantu sekali. Beda dengan kalau masyarakat itu mereka lari ke banyak rentenir, banyak lembaga-lembaga lain yang tidak resmi. Nah, itu kan mereka terasa ya bisa dibilang mencekik ya kalau yang namanya rentenir seperti itu. Nah, beda dengan kami. Kalau di Giri Arta ini sangat-sangat murah sekali. Jadi ya sangat membantu di masyarakat, sangat dibutuhkan sekali. Cuman mungkin kalau yang belum tahu kan mereka masih iya menganggap bahwa wah engko gek kan seperti itu. Tapi padahal kita tuh sangat membantu sekali di masyarakat. Iya. Karena sistem kita kan jemput bola. Jemput bola itu dalam artian arep nabung, kita ambil. Karyawan kita tuh langsung door to door ke warung-warung, ke kampung-kampung. Itu karyawan kita kan begitu. Jadi perlu banyak sosialisasi gitu dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat. Saya sendiri kan banyak istilahnya di sini. Selain saya ketua RT, saya ikut di pengajian-pengajian, saya ikut di kelompok goes, kelompok senam, kelompok apalah itu menjadi sarana saya untuk mempromosikan lembaga yang saya pimpin ini kan begitu. Karena tanpa kita serawung bahasa Jawa nih, kalau yang orang Jawa mesti ngerti ya serawung itu kita bahasa Indonesia nih bergaul. Kita harus serawung dimanapun. Nah, itu yang menjadikan harus orang itu bisa tahu lembaga kita. Beda dengan kayak BRI, BNI, orang udah tahu kan, BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pasti orang sudah mindsetnya sudah jelas, BRI punya negara. Tapi kayak kita kalau sebagai manajer atau sebagai karyawan kita tidak serawung, nah orang mau tahu dari mana. Nah, jadi harus di masyarakat tuh ya juga harus bisa seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Oni ya, sudah menemani kami berdiskusi. Dan terima kasih atas tips-triknya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Semoga usaha koperasi Bu Oni semakin besar dan semakin amin ya robbal alamin, semakin dikenal di masyarakat, semakin banyak anggotanya kan gitu ya. Saya juga lagi butuh karyawan loh. Iya, baru butuh karyawan. Ya siapa tahu ada yang membutuhkan pekerjaan. Sing iso nyupir, sing iso kalau sing jelas di lembaga keuangan itu yang jelas satu dimanapun ya sebetulnya itu harus komitmen, jujur, loyalitas tinggi ya. Kan harus seperti dimanapun kita berada kan harus seperti itu. Iya, jujur itu nomor satu. Nah itu karena kita setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas karyawan kita itu selalu saya harus ngaji, diartikan itu setiap pagi. Jadi setiap pagi sebelum kita mulai pekerjaan harus saya pimpin untuk ngaji dulu setiap hari itu ya. Jadi kita bisa 1 tahun itu khatam 3-4 kali ya tergantung itu yang menjadi landasan kita, pedoman kita di Quran itu ya. Maaf ini yang non muslim, ada yang nggak non muslim? Ada. Ya itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktunya.